Ukuran prosedur untuk memberikan nilai atau kategori terhadap suatu variabel subjek penelitian. Ya. Kalau validitas mengukur sejauh mana alat ukur atau pengukuran tes atau instrumen mengukur dan akurat apa yang sesungguh diinginkan oleh peneliti. Ya. Contoh ya, saudara untuk mengukur kadar saliva, untuk mengukur jumlah batang rokok sama yang ada satu diukur kadar nikotin dalam saliva. Yang lebih valid adalah saudara mengukur dari air liurnya, berapa sih kandungan salivanya, berapa kandungan nikotin dalam air liurnya. Tapi kan ini kan sulit dilakukan ya. Misalnya Kevin minta, Bu, Pak, boleh minta waktu nggak untuk penelitian? Boleh. Oke. Boleh minta wawancara sebentar? Boleh. Boleh dong minta air liur sedikit? Cuy. Terus diukur nikotinnya. Itu sebenarnya sih yang paling valid adalah mengukur nikotin dari seseorang adalah lewat salivanya, air liurnya. Tapi kan sulit dilakukan. Akhirnya orang mencari pengganti yang lain. Yaudah, hitung lagi. Kita mengasumsikan jumlah batang rokok yang dihisap per hari itu dianggap menggambarkan kadar nikotin dalam salivanya. Ya. Yang terakhir adalah kita mesti ukur konsisten pengukuran. Ya. Kita mengukur sekarang, tanya sekarang, jawabannya akan sama lagi. Nah, ini hati-hati saudara, khususnya untuk saudara mengukur pen score ya. Kalau saudara pakai kategori fast, perhatikan ya. Seberapa konsisten jawabannya. Kalau ditanya waktu pagi hari, orang tanya, kamu lagi dapat menstruasi nggak? Iya, saya lagi dapat. Kira-kira dari skala sakitnya antara 0 sampai 10, kamu sakitnya berapa? Oh, saya jawabnya 7. Ya, saudara tanya lagi sore hari, besokannya lagi, hasilnya sama atau enggak? Ya, kemudian saudara akan survei. Saudara survei pada orang yang mengalami menstruasi tentang pain score-nya. Kalau saudara survei pada saat dia lagi mendapatkan menstruasi, itu jawabannya akan lebih valid dibanding ditanya, kamu lagi dapat menstruasi? Enggak. Berapa hari yang lalu dapat? Kurang lebih sekitar 15 hari yang lalu saya dapat menstruasi. Kira-kira angka sakitnya antara 0 sampai 10 berapa? Kira-kira apa? Cenderung orang kalau mengingat rasa sakit, orang cenderung overestimate atau underestimate. Misalnya kamu tanya, kamu misalnya lagi mengalami menstruasi, kan mungkin ada mengalami sakit pain, ukuran dalam skala 0 sampai 10. Ya. Pada saat kamu mengalami menstruasi, sama kamu pada saat tidak mengalami menstruasi, tapi ditanya tentang untuk menjawab pain score dalam bentuk fase-nya, cenderung kalau menjawab yang tentang masa lalu, riwayat sakit masa lalu, kamu overestimate atau underestimate? Kalau saya under mungkin. Iya, under ya. Kalau kamu percaya, cobain ya. Misalnya saudara tanya nih, kejepit pintu? Kejepit pintu pernah? Ya kan? Coba tanya misalnya, Alvin, dulu waktu kejepit pintu, skala sakit 0 sampai 10 berapa? 7 kali, Pak. Hah? 7 ya? Kalau nggak percaya gini aja, saudara sekarang coba aja. Di belakang kamu ada pintu kan? Coba jepit jari kamu. Jepit dengan sengaja, yang kencang sekali. Coba tanya, skornya berapa sekarang? Pasti lebih dari 7. Lagi kondisi lagi jempol udah nyut-nyut, mengembang mengecil, ditanya skornya berapa? Jawaban cenderung akan lebih valid ya. Nah, demikian juga sama nih. Kapan saudara bertanya itu penting ya. Ya. Mau survei kuesioner tingkat kepuasan, oleh karena biasa gini, tingkat kepuasan mahasiswa tentang pengajar. Saudara mau survei waktu pagi hari, itu biasanya jawabannya lebih bagus. Saudara waktu survei habis ujian FMS, habis itu tanya kepuasan di kuliah, jawaban orang pada saat setelah ujian 3 jam ditanya tentang kepuasan orang, jawaban cenderung tidak valid. Ya. Oke. Nah, validitas adalah pengukuran dengan bisa pakai metode atau alat yang benar-benar menggambarkan ciri atau variabel subjek yang dikehendaki. Ya, itu orang sebutnya ketepat ukuran. Ya. Yang pertama bisa diukur adalah ada mengukur apa yang memang akan diukur, itu sensitivitas atau tidak terukur variabel lain selain yang akan diukur. Itu namanya spesifisitas. Jadi dalam penelitian saudara perlu namanya mengukur dengan cermat dan teliti ya. Saran saya, sebelum saudara merumuskan menggunakan alat itu, saran saya saudara coba lihat deh, misalnya untuk mengukur pain score, untuk mengukur angka sakit, itu ada kuesioner apa aja. Ada pakai FAST, ada pakai bisa pakai alat yang NRS, ada pakai alat yang lain, ada pakai namanya. Saran saya saudara pelajari semua dulu, kemudian cari instrumen yang paling cocok, yang paling tepat, yang paling valid untuk penelitian saudara. Yang pasti paling bisa jalan. Ya. Kemudian ini alat metode pengukuran penting ya. Apa saudara mengukur single time, cohort, atau saudara mengukur beberapa kali. Ya.
Waktu pengukuran sama nih. Mesti ukurnya kapan nih? Sampling saudara mesti diukur. Saudara mau sebar kuesioner itu penting, timingnya. Ya. Kemudian precondition nggak bisa sebelum diperiksa. Misalnya contoh untuk mengukur sistol diastol, bagusnya saudara ukurnya pada saat dengan kondisi orang lagi terlentang, tiduran. Ya. Ada syarat jadi mesti kondisi dalam duduk, dan dia nggak boleh habis naik tangga. Ya. Karena itu merancukan hasil penelitian. Kemudian pengukurnya, kalau saudara pakai kuesioner yang mau sifatnya wawancara, perhatikan kalau ini peneliti itu mesti kalau saudara punya tim ya, misalnya ada 5 orang yang akan diwawancara masyarakat di lapangan, itu mesti ada, pastikan itu semua pengukur yang peneliti atau pewawancara itu punya persepsi yang sama. Ya. Jangan sampai akhirnya punya persepsi yang berbeda-beda sehingga jawabannya akan berbeda. Ya. Biasa itu ada namanya simulasi dulu ya. Kita sebelum ke lapangan kita simulasi dulu, main role play. Kira-kira saya mau wawancara, saya kan nanya seperti ini, saya ekspresi seperti ini. Kemudian ada yang tim orang lain akan menilai, oh kamu harusnya ini kurang objektif, nanya jangan seperti itu. Lanjut, misalnya. Nah, bagaimana kalau ini nih, validitas isinya? Ya, pastikan semua kata, kalimat, instrumen yang sudah pakai untuk mengukur atau pakai kuesioner itu harus dijabarkan secara jelas ya. Bisa pengukuran alat atau ini pengukuran pakai alat masih lebih valid ya. Ya pastikan alatnya valid. Misalnya mengukur pakai sistol diastol. Soalnya mesti pastikan ini pakai sistol diastol yang air raksa, yang manual, atau yang pakai mesin. Mana yang lebih valid kira-kira untuk mengukur sistol diastol? Ya, biasanya kalau alat tuh pastikan itu alat itu punya konsistensi. Mengukur sekarang, mengukur berapa saat kemudian hasilnya sama. Nah ini yang bahaya tuh mengukur fenomena sosial. Ya, soal perhatikan, ya ini untuk yang sesuatu yang abstrak ya, seperti persepsi, perilaku, sikap, akseptabilitas, variabel psikososial, ya, mengukur stres, ya, mengukur stres paling gampang adalah yang paling valid mengukur pakai kadar kortisol. Orang diambil sampel darah kemudian diukur nilai kortisol berapa. Tapi kan itu kan lebih mahal kan. Akhirnya sifatnya invasif kan, saudara mesti ambil sampel darah kan. Akhirnya orang mengukur pakai alat namanya kuesioner. Kuesioner itu ada banyak mengukur stres. Ada DAS-21, ada macam-macam. Nah, pertanyaan adalah mana di antara instrumen itu yang paling tepat untuk bisa mengukur variabel yang ingin saudara ukur. Ya, oleh karena saran saya pelajari toolsnya apa aja, kemudian saudara nggak usah membuat dari nol sama sekali. Ya, tapi saran saya pakai instrumen yang sudah ada yang dirumuskan oleh para pakarnya, kemudian saudara boleh modifikasi sesuai dengan keperluan di lapangan. Ya. Kemudian jawaban benar-benar menggambarkan persepsi atau perilaku sebenarnya atau enggak. Ya. Kan gini, kalau saya mengukur tingkat stres, saya bisa tanya, apakah ibu sudah mengalami stres? Jawabannya kalau jawaban 2, iya saya stres, 2 tidak stres. Akan berbeda validitasnya kalau jawabannya pakai Likert 5 scale. Sangat sedang saat mengalami stres. Yang kedua, stres. Yang ketiga, netral. Keempat, tidak stres. Kelima, tidak stres sama sekali. Itu jawabannya akan berbeda ya.